Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun, pasal. Wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah annal adzana sesungguhnya adzan wal iqamata dan iqamah sunnatani keduanya adalah sunnat indana menurut kami alal mazhabis sahihi berdasarkan mazhab yang sahih. Alal mazhabis sahihi berdasarkan mazhab yang sahih, al-mukhtari yang dipilih. Sawa'un sama saja fi dzalika dalam hal tersebut. Adzanu jumu'ati adzan Jum'ah wa ghairiha dan selainnya. Wa qala dan berkata ba'du ashabina sebagian ashab kami. Sebahagian ashab kami. Huma keduanya fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Wa qala dan berkata ba'duhum sebagian dari mereka. Sebagian ulama. Huma keduanya fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Fil jumu'ati pada salat Jumat. Duna ghairiha tidak pada selainnya. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang sifat adzan dan sifat iqamah. Jadi kemarin katanya lafaz adzan itu telah masyhur, telah populer baik sejak zaman dulu sampai saat ini. Lafaz adzan itu populer, yaitu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar sebanyak 4 kali, lalu diakhiri dengan la ilaha illallah. Namun ada dua bacaan yang sunat ditambahkan. Yang pertama adalah tarji'. Tarji' itu adalah membaca syahadat, ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah secara pelan sebelum membacanya dengan lantang. Itu namanya tarji'. Tarji' disunatkan. Begitupun juga disunahkan taswib. Hanya saja taswib itu disunahkan ketika adzan subuh saja, yaitu bacaan as-salatu khairum minan naum. Juga kemarin diterangkan bahwasanya tidak sah adzannya orang yang belum tamyiz, sehingga anak kecil itu tidak sah adzannya. Ya, begitupun tidak sah adanya perempuan dan tidak sah adanya orang kafir. Lalu juga telah dibahas tentang sifat iqamah, ya, bahwasanya lafaz iqamah itu ada 11 kalimat, yaitu Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat ya, dalam lafaz adzan itu tidak ditambah waw pada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah jangan dibaca wa ash, tapi ash aja langsung. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ditambah wa asyhadu, tapi cukup asyhadu tanpa waw.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah lafaz qomat, ada 11 kalimat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hukum adzan dan iqamat. Bagaimanakah hukum melaksanakan adzan dan iqamat? Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasanya adzan dan iqamah menurut kami berdasarkan mazhab sahih yang dipilih, bahwasanya hukum adzan dan iqamah adalah sunnat. Ya, bahkan sunnatnya adalah sunnat muakkadah. Konsekuensi dari sunnah muakkadah adalah ketika tidak dikerjakan pun adzan ini tidak dosa, hanya saja tidak mendapatkan pahala. Ya, sunat muakkadat berarti sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sehingga makruh jika itu ditinggalkan. Itu sunat ya. Jadi sunat itu apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa, tidak mengapa, tidak dapat siksa. Itu sunnat muakkadah. Jadi hukum adzan dan iqamah ini adalah sunnah muakkadah menurut pendapat yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Nah, baik itu pada adzan Jumat ataupun selainnya sama ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun ada juga pendapat sebagian ashab kami, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya hukum dari adzan ini adalah fardhu kifayah. Berarti konsekuensi dari fardhu kifayah adalah kalau dalam satu kampung ada yang adzan, maka tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada satupun yang adzan dalam satu kampung, maka seluruh penduduk ini berdosa. Karena definisi dari fardu kifayah adalah saqatul haraju an fi'lil ba'di, saqatul haraju an fi'lil ba'di, gugurnya dosa dari pengerjaan sebagian orang. Berarti lamun aya seorang misalkan sakapung denu azan, maka teu dosa sadayana. Tapi lamun sakampung teu aya nu adzan pisan, hiji-hiji acan pas lohor teh sepi we masjid teh, maka dosa dah sakampung karena teu aya anu azan. Ini pendapat yang kedua yang menyebut bahwasanya hukum adzan dan iqamat adalah fardu kifayah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya hukum adzan ini fardu kifayah pada sholat Jumat, tidak pada selainnya. Itu ya. Jadi tadi dari ketiga pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hukum adzan dan iqamat keduanya sunat. Sunatnya sunat muakkadah, baik pada sholat Jumat ataupun selain sholat Jumat. Fa'in kulna, lalu jika kita mengatakan fa'in kulna, lalu jika kita mengatakan fardu kifayatin, fardu kifayah, fatarokahu, lalu meninggalkannya, fatarokahu, maka meninggalkannya, ahlu baladin, penduduk suatu kampung, ahlu baladin, penduduk satu kampung, au mahillatin, atau satu tempat, au mahillatin, atau satu tempat, kutilu, maka mereka diperangi, kutilu, maka mereka diperangi, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Wa in kulna, dan jika kami mengatakan, wa in kulna, dan jika kami mengatakan sunnatun sunat, lam yuqatilu, maka mereka tidak diperangi, lam yuqatilu, maka mereka tidak diperangi, alal mazhabis sahih, berdasarkan mazhab yang sahih, alal mazhabis sahihi, berdasarkan mazhab yang sahih, al-mukhtari, yang dipilih. Kama la yuqataluna, sebagaimana mereka tidak diperangi, kama la yuqataluna, sebagaimana mereka tidak diperangi, ala sunnati zuhri, atas sunat zuhur, wa syibhiha, dan yang menyamainya, wa syibhiha, dan menyamainya. Wa qala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami,
Waqala dan berkata ba'du ashabina sebahagian ashab kami yuqataluna mereka diperangi. Yuqataluna mereka diperangi li'annahu karena sesungguhnya azan syiarun adalah syiar zahiratun yang zahir. Syiarun adalah syiar zahiratun yang zahir. Nah, konsekuensi dari perbedaan hukum tadi ya. Kalau misalkan tadi kita merujuk kepada pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yaitu pendapat bahwasanya azan dan iqamat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sehingga kalau hukumnya sunnah muakkadah, kalau satu kampung tidak ada yang adzan satupun, maka tidak diperangi. Tadi perangan ya, sebagaimana tidak diperanginya mereka ketika meninggalkan sunat zuhur atau yang sejenisnya. Nah, konsekuensi jika ikut pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan apa tadi? Fardu kifayah. Maka kalau tidak adzan di satu kampung atau satu wilayah, maka penduduk satu kampung ini diperangi. Diperangi kalau menganut sistem pemerintahan Islam. Jadi pemimpin amir ini menyerbu wilayah anu adan-adan acan gitu. Di Karangmayung nu adan. Diserbu ku pasukan gitu. Kemarin ya unu adzan gitu ya. Lamun hukum adzan adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Ada pendapat yang ketiga bahwasanya ya tetap diperangi. Karena adzan ini adalah syiar yang nampak. Nah, artinya sehingga tadi ada 3 pendapat dan 3 pendapat lagi akan berkonsekuensi terhadap diperangi atau tidaknya orang yang tidak melakukan azan di suatu kampung itu. Nah, tapi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi apa tadi hukumnya? Sunnat muakkadah, baik adzan atau iqamah. Faslun basal. Faslun basal. Wa yusahabu dan disunahkan tartilul adzani, tartilnya adzan. Tartilul adzani, tartilnya adzan, warab usauti dan meninggikan suara bihi dalam adzan, bihi pada adzan. Wa yusahabu dan disunahkan idrajul iqamati, mempercepat qomat. Wa yusahabu dan disunahkan idrajul iqamati, mempercepat iqamah. Wa yakunu dan ada sautuha suara iqamat. Wa yakunu dan ada sautuha suara iqamat akhfadha lebih rendah minal azani dibanding azan. Nah, sekarang dalam kesunahan dalam pelaksanaan azan. Nah, sunatan kumaha lamun adzan dalam pelafadannya ini sunahnya tartil. Apa itu tartil? Suara kecepatan yang sedang, ritme yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kasantai. Allahu Akbar, tak gancang ding atau santai ding. Allah, santai ding. Jadi sunnahnya adzan itu adalah tartil. Tartil itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, juga disunahkan dalam adzan itu suaranya ditinggikan, tinggi, ngengkreng gitu ya. Mun baheula macan aya speaker. Ya, adzan itu sunnahnya adalah di tempat yang tinggi, naik ke atas menara, ya menara kan, atau ke atas bukit, suara tarik, agar terdengar. Ayeuna mah kan cukup pakai toa, ya. Toa itu nama produk sebetulnya, pakai speaker gitu. Jadi sunat adzan itu 1 tartil, 2 meninggikan suara. Lalu dalam iqamat sunatnya itu adalah idraj. Idraj itu digancangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tong lila teuing adzan mah, iqamat mah. Ngomong qomat santai. Allahu Akbar. Lila teuing. Ya, adzan deui eta mah. Jadi qomat mah cepat, adzan mah tartil. Nah, itu sunatnya. Lalu suara qomat itu lebih rendah dibanding adzan. Ya.
lebih rendah, karena adzan itu untuk memulai sholat, qomat itu untuk memulai sholat. Kalau adzan menandai, memberitahu bahwasanya waktu sholat telah masuk. Sehingga kalau adzan ini disunahkan keras agar terdengar oleh semuanya. Kalau qomat cukup dengan suara pelan, karena untuk menandakan sholat mau dimulai untuk orang-orang yang hadir di masjid gitu. Kudu make sapeker deui qomat. Ya make sapeker tenan naon ngan sunat. Nah tadi suara pelan. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyakuna ada al muadzinu orang yang adzan hasana sauti, orang yang baik suaranya. Hasana sauti, orang yang bagus suaranya. Sikotan, yang dapat dipercaya, lain tukang wadul. Ma'munan, orang yang amanah, lain jalma fasik, jalma sok khianat. Khobiran, yang mengetahui bil waktu terhadap waktu. Bil waktu terhadap waktu. Mutabarri'an, orang yang karena Allah. Mutabari itu orang yang tidak digaji, itu mutabari namanya. Nah, lalu kesunahan bagi orang yang muadzin. Apa saja sunnahnya untuk muadzin? Yang pertama, sunnah muadzin itu katanya suaranya yang bagus, tak dipilihan, ya. Aris sakirana suara anak kurang bagus mah, ya gitu ya. Tong maksakeun gitu. Kecuali mun teu aya pisan gitu nya. Di lemur teh. Suara rebek leuwih disapekeun butut ya. Tapi kalau gak ada ya serang. Nah, sunatnya adalah dengan suara yang baik, karena didengar oleh banyak orang. Kan beda caritana lamun suara alus kadenge ku batur jeung suara butut kadenge ku batur, beda respon. Suara alus mameni apa? Sendu gitu nya. Kadengena teh meuni merdu enakeun kana hati gitu. Tapi lamun suara butut gitu nya. Lain gak hayang ngadengekeun gitu nya. Malah hayang ngadatangan anu adana saha gitu. Bari moal bedog murun gandeng. Ya. Jadi sunatna muadzin itu bersuara yang bagus gitu. Sikotan, orang yang dapat dipercaya. Lalu ma'munan, orang yang amanah. Sehingga kalau orangnya tukang wadul, orangnya tidak amanah, orangnya orang fasik, itu makruh. Makruh. Kenapa? Karena dia tidaklah aman dari adzan di luar waktu sholat. Sehingga kudu jalma anu benar-benar paham karena waktu sholat. Sehingga syarat selanjutnya adalah khobiron bil waktu, kudu nyaho kana waktu. Tong sampai ke aya jelema anu teu apal kana waktu sholat jadi tukang adzan. Tungtu nama kan? Adzan teh adzan di sebelum masuk waktu sholat. Di luar puasa mungkin teu masalah, tapi lamun pas puasa kumaha coba? Ya, loba jelema anu batal gara-gara adana jelema anu teu apal kana waktu. Lalu sunnahna adzan teh mutabari'. Mutabari'an teh adalah karena Allah, untuk digaji gitu, lillahi ta'ala tamang jujun. Bahkan katanya dalam hadis dikatakan barang siapa yang adzan ya karena Allah selama 7 tahun maka akan bebas dari api neraka gitu. 7 tahun adzan di tukang adzan ya. Kan kemarin dikatakan orang yang muadzin itu adalah orang yang paling cepat menuju surga gitu. Atau orang yang paling banyak masuk ke dalam surga. Kan singkabita ya Mang Jujun ya, jadi tukang adzan. Suaranya kurang halus, latihan gitu. Ya, latihan heula adzan. Ya, ting lewat adzan ya, Mang Jujun orang selamat teh. Ting lewat adzan orang menang kemuliaan teh. Minimal ya tukang adzan teh nya. Lain aki-aki wae aki-aki wae adzan. Gratis adzan teh saya nama, tong dibayar, tong digaji. Wa yusahabu, dan disunatkan ayu adzina iya adzan, wa yukima, dan iya qomat qaiman sambil berdiri. Qaiman sambil berdiri. Sunatna adzan teh bari nangtung, qomat oge bari nangtung. Sunatna. Kumaha lamun bari diuk? Ya. Atau bari sare ke di hari baya. Ala toharotin netepan karena suci. Ala toharotin dina kayaan suci itu. Dina kayaan suci
wa maudhi'i alin sareng tempat anu luhur, tempat nu luhur. Ya mun baheula maka naik menara, ayeuna mah teu kudu. Mustaqbil kiblati bari yang hareup kiblat. Mustaqbil kiblati bari yang hareup kiblat. Tah nalika adzan jeung iqamat sunatna dialantunkan dalam keadaan berdiri, lalu dalam keadaan suci dari hadas ataupun suci dari najis, lalu di tempat yang tinggi dan menghadap ke arah kiblat. Kumalamun begitu palau adzana, lalu apabila ia adzan, palau adzana, lalu apabila ia adzan, au aqama atau ia qomat, au aqama atau ia qomat, mustadbirul kiblati sambil membelakangi kiblat. Mustadbirul kiblati sambil membelakangi kiblat. Wa qa'idan dan sambil duduk. Au mutajian atau nyangkere, nyangigir sareng nyangigir dia. Wa muhdisan sareng boga hadas. Au junuban atau junub. Au junuban atau junub. Soha maka sah adzanuhu adzanna itu si jalma. Soha maka sah adzanuhu adanya. Wakana dan ia ada makruhan makruh. Wakana dan ia ada makruhan makruh. Tadi kan sunatnya adzan dan iqamat itu sambil berdiri. Kumalamun sambil duduk atau sambil nyangkere jika posisi mayit di leng lahat gitu nyangkere teh. Kumaha eta nanaonan sida adzan teh bari ngagoler gitu nya, bari rebahan di paimaran pasti tinggal saha nu adzan teh di mana efek teh bari ngagoler adzan teh eta kumaha hukumna makruh menang teh nya menang wae ngan makruh tadi kan makruh. Sunat mah bari nangtung. Kumaha lamun misalkan teu boga wudu nya sah teu adana, sah hanya saja makruh. Malamun boga hadas junub ya, can mandi sih ya. tos ngimpi can mandi langsung adzan ya, asal adzan tong di masjid teu naon kan jelema junub teu meunang asup ka masjid, adzan lain di masjid mah teu naon adzan gitu nya. Sah adzana hanya saja makruh. Soha adzanuhu wa kana makruhan. Jadi lamun adzan nu kangan kiblat bari diuk bari nyangkere bari sare boga hadas atau junub sah adzana hanya saja hukumnya makruh. Wal karohatu dan makruh fil junubi dalam junub asyaddu lebih berat. Asyaddu lebih berat minal muhdisi dibanding orang yang hadas. Minal muhdisi dibanding orang yang hadas. Wa karahatul iqamati dan kemakruhan iqamah. Wa karahatul iqamati dan kemakruhan iqamah asyaddu lebih berat. Nah, ayeuna mendingan mana makruhna antara boga hadas sareng junub? Nya mendingan anu boga hadas. Sabab hadas nya eta lebih ringan dibanding junub. Sehingga makruhna adzan bari junub eta lebih berat dibanding adzan bari boga hadas leutik. Nah, kamakruhan iqamat dibanding makruhna adzan eta lebih berat. Kenapa? Karena iqamah mah geus deukeut naik salat. Ena misalkan ayeuna qomat tapi teu boga wudu, batur salat manehna malah sibuk wudu kan gitu. Atau junub batur mah manehna nu qomat batur salat manehna kalakah mandi heula kan gitu. Eta lebih makruh lagi. Nah, itu adalah kesunahan-kesunahan yang ada pada adzan dan iqamah. Tadi sunnah adzan itu apa? Tartil dan meninggikan suara. Kalau dalam qomat sunat cepat dan suaranya pelan. Lalu sunatnya muadzin itu adalah orang yang bersuara bagus, suara merdu. Lalu orangnya bisa dipercaya. Lalu orangnya amanah. Orang yang mengetahui waktu dan orangnya karena Allah lillahi ta'ala.
Juga dalam posisi adzan dan iqamat sunatnya dikerjakan sambil berdiri dalam keadaan suci dan di tempat yang tinggi lalu menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kalau sebaliknya, adzan atau qomat sambil membelakang kiblat, sambil duduk, sambil tiduran, punya hadas atau junub, adanya sah, hanya saja hukumnya makruh. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang azan dan iqamat. Allahu a'lam.